Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan indahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ujian komprehensif tahap 3 di pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Pranoto. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat kepada Bapak Eko Yudianto, STMT, selaku Ketua LA, dan tak lupa juga Dr. Andes Samsul Hadi MT, selaku pembimbing saya, kepada Bapak Pondi Udianto, SSI MT, selaku penguji 1, dan kepada Pak Nur Hadi, SST MT, penguji 2, dan tak lupa juga koordinator yaitu Bapak Muhammad Fahrudin STMT, dan yang saya hormati semua dosen teknik mesin Politeknik Negeri Malang. Di presentasi kali ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu perbaikan dan perawatan girder retak cooler 472 GQ1 Drift 3 kompartemen 9, studi kasus PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plan Cilacap. Kenapa saya mengambil judul ini? Kasus ini terjadi ketika saat saya magang. Jadi saya mengambil judul ini dan saya disuruh menganalisa penyebab girder retak. Yaitu saya dilakukannya analisa ini bersama dengan engineering yang ada di sana. Saya Yoga Pranoto, NIM saya 1831210010057. Dan agendanya di sini yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada permasalahan, yang keempat batasan masalah, yang kelima root cause analysis, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang. Judul ini dilatar belakangi karena ada kerusakan pada girder. Fungsi cooler untuk transportasi material, menurunkan temperatur material, memanfaatkan udara panas material, recuperation, reduk partikel material clinker, yang terakhir maintenance peralatan selanjutnya karena suhu material panas. Lalu fungsi girder sebagai penyokong movable long beam, sebagai tempat drift hidrolik penggerak dari plate cooler pada sisi-sisinya. Latar belakang overview permasalahan utama pada girder 472 GQ1 dari tabel di atas menunjukkan masalah yang terjadi pada girder 472 GQ1 di tahun 2017 dan 2020. Salah satunya yaitu crack pada girder dengan jumlah crack 2 kali. Latar belakang, pada saat ini ada permasalahan yang sering terjadi pada girder 472 GQ1 pada data yang dihimpun dari data mekanik waktu tembus kiln dari titik mekanik yaitu sebesar 90,45 jam, di mana pada tanggal 11 bulan 12 2020 terjadi kerusakan girder seperti retak akibat kemiringan pada girder, baut patah, dan beban yang tidak rata, yang mana menyebabkan proses produksi di semen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pabrik Cilacap terutama di bagian pendinginan terhambat. Oleh karena itu perlu melakukan analisis masalah, perencanaan perbaikan perawatan pada girder crack 472 GQ1 untuk menghindari kerusakan yang sedang berlangsung dan dapat membahayakan pabrik. Jadi setelah dianalisis dan dapat diperbaiki, diharapkan dapat meningkatkan kinerja girder pada 472 GQ1. Lokasi equipment case study atau crack area. Yang kedua yaitu metodologi. Lakukan ada 3. Yang pertama pengumpulan data, analisis data, kesimpulan. Permasalahan, apa penyebab retaknya girder, apa efek retaknya girder, apa ide perbaikan akibat retaknya girder. Batasan masalah, yang pertama beban yang diterima girder, desain girder, prosedur perawatan girder. Analisa root cause, ada problem, faktor, kondisi, root cause. Yang pertama problem yaitu crack girder, faktornya maintenance activity, part girder, desain girder. Condition, beban berlebih ketika idle tim perbaikan AC dan jam HC, crack di sekitar ball joint, impact yang sangat besar. Root cause-nya sering terjadi idle tim untuk perbaikan di AC dan jam HC. Pengencangan ball tidak sesuai standar. Desain girder masih profil H. Pembahasan, letak di mana posisi girder retak. Masalah yang dianalisa, waktu idle sering terjadi karena perbaikan hammer cluster. Salah satu faktor penyebab terjadinya crack adalah idle team yang sering membuat drift 3 interlock
dengan hammer crusher sehingga beban material saat dipindahkan menjadi lebih berat. Kemudian drift 3 menerima tekanan tinggi yang membuat girder menjadi tidak kuat dan dapat menyebabkan keretakan. Yang kedua, pengencangan baut yang tidak sesuai standar. Retak girder salah satunya disebabkan oleh pengencangan baut yang tidak sesuai standar yang membuat girder retak. Keretakan terjadi di sekitar sambungan baut sehingga ketika terjadi tegangan berlebih pada daerah sambungan baut, maka akan meningkatkan potensi keretakan. Yang ketiga, desain girder masih profil H. Pada desain girder ini paling berpengaruh karena masih profil H, membuatnya untuk sering overload, kurang optimal ketika terjadi kelebihan beban. Ini adalah gambar girder dengan hollow dan ini adalah gambar girder dengan desain H-beam. Pembahasan simulasi girder berbentuk profil H dengan pembebanan dari atas. Ini masih H, pembebanan dari atas itu dari warnanya tidak merata pembebadannya sampai ke bawah. Dan ini simulasi dari atas tapi menggunakan profil hollow. Ini pembebanannya lebih merata. Dan saya juga melakukan simulasi menggunakan SolidWorks, menggunakan materialnya 1023 SS. Nah, ini yang dilakukan simulasi girder untuk bentuk H dengan pembebanan dari atas. Ini dari samping. Kali ini saya akan mendemokan simulasi girder pada SolidWorks. Saya akan melakukan pembebanan girder dari atas dan dari samping dan membandingkan dari keduanya. Ini adalah girder dengan profil H. Saya akan melakukan simulasi. Aktifkan dulu SolidWorks Simulation. Klik SolidWorks Simulation. Lalu New Study. Kita pilih yang static. Oke. Nah, untuk fitur kita pilih fitur geometri, fix geometry. Kita klik di sini, area sini, lalu oke. Yang kedua yaitu kita beri gaya external load. Dari atas kita kasih 100 Newton. Lalu kita buat mesh. Ini tampilan membuat mesh. Ketika ini saya geser ke kanan, maka nanti hasilnya akan sama persis dengan yang diujikan ketika diujikan real. Saya akan ngambil dari tengah saja, membuat mesh. Nah, ini terlihat, jadi ini partikel-partikel si bahan ini. Oh ya, untuk materialnya saya pilih ASTM A36 steel. Dan lalu kita ujikan run di study. Dan ini hasilnya. Ketika profil H dibebani 100 Newton dari atas. Dan untuk bacanya ini ada von Mises, yaitu warna yang merah sampai ke kuning itu berpotensi untuk terjadi retak.
Maka saya ambil angka dari yang merah sampai ke kuning mendekati hijau. 7,2, 6,6, 6,0, 5,4, dan 4,8. Ini pembubaran dari atas. Untuk selanjutnya kita lakukan pembebanan dari samping. Dan sekarang simulasi pembebanan dari samping, new study, sama, pilih statik, oke. Lalu kita fiturnya disamakan dari samping sini, oke. Loadnya kita ganti dari samping, yaitu lalu buat mesh, create mesh, oke. Lalu run di study. Dan ini hasilnya. Ketika pembebanan dari samping kita jumlahkan juga yang berpotensi terjadinya keretakan dari yang merah sampai yang mendekati hijau. 8,5, 7,8, 7,1, 6,4, 5,7, dan 5,0. Hollow kepada girder yang berbentuk hollow. Simulasi new study, kita lakukan yang sama, kita statik, pilih statik, fix geometry, yaitu external load, kita kasih gaya dari atas 100 Newton, oke. Kita buat mesh dan lalu kita run di study. Ketika dari atas kita menemukan angka 7,0, 6,4, 5,8, 5,2, dan 4,6. Lakukan dengan hal yang sama, oke. Dikasih ini dari samping dengan 100 Newton, create mesh, lalu run di study. Dan ini hasilnya diterima angka 4,3, 3,9, 3,6, 3,2, dan 2,9. Dan untuk hasil tadi dijumlahkan. Jadi kesimpulannya profilnya itu lebih bagus yang hollow. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.